Nah, ini Maaf udah naik. Pak, kelompok 4 lagi Pak. Hah? Tadi kelompok 3 kah? Tadi kelompok 3, harusnya kelompok 4 lagi Pak. Kelompok 4 kan udah saya bahas kemarin. Mau dibahas lagi kah? Hah? Saya Pak, Oh, kelompok 4 Pak. nah mana? Baiklah, kelompok 4 mau dibahas rupanya. Kurang. Mana? Naikkan lah kelompok 4-nya. Mana tadi? Saya Pak. Ya, naikkan dulu. Sudah ada Pak. Mana? Nggak ada. Belum masuk. Izin Pak dari kelompok 4 itu gak izin? Ah ya. Ah itu udah ada share screen-nya. Sekarang udah bisa share screen tuh. Coba dimaksimalkan, dibesarkan. Ah, nah, masih ini buat judul seorang lagi. Dinamika perkembangan ini dari mana dapatnya? Kan judulnya udah jelas dah. Makalah atasnya bawahnya sejarah gereja paroki Santa Teresia, ya kan? Baru di spasi Delta Kapuas, Kabupaten Kuburaya, Keuskupan Agung Pontianak. Ya, jelas? Kalau mau lengkap lagi Delta Kapuas, Rasojaya, Kabupaten Kuburaya. Bawahnya Keuskupan Agung Pontianak. Ini yang dapat kata dinamika perkembangan ini dari siapa? Kan judulnya udah saya kasih di ini buat Maaf Pak, izin masuk Pak. ah Kemarin tuh kami kira tuh Bapak tuh ngasih itu tuh cuman temanya. Jadi kami buat judulnya tuh dari masalah yang kami ambil. ya, saya kan kalau penelitian sifatnya penelitian sosial kamu boleh rubah-rubah, tapi kalau sifatnya sejarah itu kan agak sulit kamu mau. Kalau dinamika perkembangan itu kan kamu analisator namanya. Hati-hati memilih diksi kata-kata ya. Dinamika itu adalah suatu perubahan yang dinamis. Kalau statis itu dia tetap. Maka dinamika perkembangan artinya perubahan, dan kamu harus tahu perubahan itu berkembang atau enggak. Maka jangan mengambil kata-kata yang diksinya itu justru membuat kamu sulit. Ini sulit nih. Ya. 200 halaman pun tidak selesai-selesai kamu dinamika perkembangannya. Berarti kamu harus melakukan yang namanya metode ya kuantitatif, bukan kualitatif. Harus buat kuesioner. Ya? Mampu dah kamu buat kuesioner? Populasinya 30 orang. Kamu sebar kuesioner tuh di misalnya di situ ada 10 lingkungan, berarti kalau 40 berarti dia penuh. Ya, jangan menulis kata-kata yang membuat kamu akhirnya terpenjara tuh. Jelas ya? Nah, semuanya masih salah elementernya. Jadi itu diperbaiki ya, covernya, lalu kata pengantar. Nah, ini kata pengantar itu, memang kata pengantar itu agak jarang dia spasinya tuh 2. Pakai saja spasi 1 atau 1,5. Yang penting dia bisa 1 halaman. Ya, paham ya? Sama dengan daftar isi, tidak perlu spasinya 2, spasi 1. Kalau ingin memenuhkan halaman yang seperti ini, kan ujung-ujung kamu menggalnya mana? Ya kan? Pontianak atau misalnya Kuburaya tanggal sekian, kan tidak masuk penyusunnya tuh. Gara-gara kamu mau ngembangkan tulisanmu jadi 2, spasi 2. Oke, itu ya. Ya, koreksi lagi lah. Kemudian daftar isi masih kosong, kemudian ya sama kesalahan elementernya masih sama, pakai 1.1. Itu tadi saya katakan 1.1 itu tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah ketika kamu menulis berikutnya, kalau kamu tidak tulis 1.1.1, lalu kamu tulis 1, itu keliru. Nanti panjang di mengeditnya. Maka yang efektif itu bab 1 pendahuluan A. Nah, jelas A besar. Ya. Kemudian ya membuat ini namanya orang paling pelit nih. Masa dia punyanya hanya 2 jarum ya. 5 jarum untuk buat apa?
paragrafnya. Paham ya 5 jarum yang atas tahu? Tahu enggak jarum tuh? Tahu, Lo? Pak. Tahu ya? Ini dia kasih hanya 2 jarum. Tap ya gitu. Ya, dilihat lagi itu hati-hati penulisan misalnya gelar orang OFM Cup ya, itu harus juga ini. Kemudian rumusan masalah. Wah, bagaimana? Lalu ada faktor apa? Ngapain? Ngapa kamu harus cari faktor apa? Itu berarti kamu harus menganalisa. Ya. Kan hanya 3 saja saya katakan, bagaimana, apa, mengapa. Ya. Cukup bagaimana sejarah perkembangan paroki Santa Teresa Delta Kapuas gitu. Ya kan? Nah itu ya. Sebenarnya saya tidak perlu banyak-banyak, 1 aja rumusan masalahnya, ya. Untuk kelompok semuanya 1 aja masalahnya. Jangan pakai 1 lagi, 2, 3 ini. Ya bagaimana sejarah, udah jangan kata perkembangan. Jelas kan? Mudah kan? Bagaimana sejarah gereja paroki Santa Teresa Delta Kapuas Ratsojaya, Kabupaten Kuburaya, Kuskupan Agung Pontianak, tanda tanya, selesai. Ya, ini buat kamu sulit. Berikutnya tujuan penelitian ini, makalah ini jangan penelitian. Makalah ini bertujuan untuk 1, bagi mahasiswa, tujuannya supaya mengetahui sejarah, ya tinggal mengulang saja. Bagi masyarakat, ya kan, supaya mendapat pengetahuan tentang sejarah gereja ini. Nah, bagi gereja agar dapat diarsipkan sesuai dengan waktu dan sejarah yang terjadi, gitu aja. Berikutnya ruang lingkup. Penelitian ini berfokus pada perkembangan paroki Santa Teresa. Ya, ruang lingkup itu kalian harus tahu. Yang kalian ceritakan itu sejarah parokinya. Berarti ruang lingkupnya di situ saja kalian jelaskan. Metode penelitian. Nah, ini tadi saya katakan. Ngapain lagi kamu tulis studi, kepustakaan, wawancara, dokumentasi? Itu kan pengambilan yang namanya sumber primer. Jadi metode penelitiannya ya langsung. Ya, makalah ini menggunakan metode penelitian ya kan kualitatif. Titik, udah. Lalu kamu buat penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Lalu teknik pengumpulan data meliputi. Ya, itu kalau untuk skripsi silakan saja ya. Tetapi untuk makalah cukup sampai di situ. Ya. Jelas ya? Kelompok 4? Oke, Pak. Habis. Jelas. Nah. Iya, Pak. Iya, Pak. Dah. Nah. Jadi tolong diperbaiki lagi kelompok 4, kelompok 5. Mana kelompok 5? Sudah naik? Oke, Pak. Oke, Pak. Sudah naik ya? Mana kelompoknya? Kelompok 2. Ini enggak, maksud saya tuh naik di WA saya loh. Ini kamu enggak? Oh, ini kali. Ini kelompok 8. Mana kelompok 5 naik? Dites lagi, dites. Enggak naik dia. Nah, ini baru dia. Oke, kelompok 5. Nah, ini kelompok 5. Nah, ini sama juga. Kok bisa lupa ya tulis makalah atasnya. Makalah itu udah pasti makalah. Lalu sejarah gereja paroki Bunda Maria. Bunda Maria ya, jangan tambah jeruju. Belum ada ya. Jeruju itu hanya mengandaikan tempat. Dia parokinya Bunda Maria saja. Nanti jeruju itu di bawahnya, jeruju Kota Pontianak. Paham ya? Nah, baru bawahnya Kuskupan Agung Pontianak. Nah, dosen pengampu tadi saya katakan jangan di bawah itu, tapi di bawah logo saja. Begitu juga dosen pengampu mata kuliah, jangan pakai titik 2 terlalu banyak. Nanti di bawah nih. Ya, dosen pengampu
ya kan? Baru di bawahnya mata kuliah sejarah. Kalau udah mata kuliah sejarah gereja, kalau udah dosen pengampu, enggak perlu lagi mata kuliah, dosen pengampu sejarah gereja Indonesia, udah. Ya. Nah, disusun oleh, nah ini sih bagus tapi keliru. Disusun oleh, itu tadi saya bilang, kelompok 5, PKK 4, semester 4, 1 Florentina Mary Miranda, ya NIM-nya itu berapa. Jangan ditulis dalam kurung begini, orang nggak ngerti. NIM. Tapi sejajar, ya. Nah, 2, 3. Nah, gitu. Kemudian, ya udah. Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, program studi dong. Program studi Pendidikan Keagamaan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Nggak perlu tulis tahun 2025 gitu. Kalau tahun itu tahun akademik, karena orang nggak ngerti tahun akademik. Tapi kalau langsung tahun 2025 ya tahun 2025. Kata pengantar, ya itu cara memenggalnya masih juga, kemudian spasi mundurnya ya tidak 5 ketuk, ya. Nama saya berubah di situ jadi Yohanes. Bagaimana nama saya dari Yakobus jadi Yohanes tuh? Ini ngubah-ngubah nama saya di situ. Ini gimana cerita? Ini dari Yakobus jadi Yohanes. Betul, Yohanes tuh adiknya ya Yakobus ya. Ini gimana? Kalau ada di asistensi nih, makanya saya karena udah berpengalaman, makalah beberapa kelas itu yang saya ajar baik sejarah gereja Indonesia dan ilmu sosial dasar, karena ndak asistensi itulah ditulis asal gitu, ya. Jadi paham ya mengapa misalnya kalau kita tuh skripsi itu bukan dosennya cerewet, bukan, dosennya itu ingin supaya tulisan kalian itu tidak terdapat kesalahan elementer. Ini belum kita memahami tulisan kalian, baru penulisan saja itu udah banyak keliru, koma, kemudian boros kata, memenggal kata, ya kan? Kadang gitu tuh kan mau enaknya, nggak pakai SPOK. Baik, selanjutnya daftar isi dikosongkan karena merasa belum ada, lalu bab 1 pendahuluan, lalu tulisannya, nah ini saya tidak tahu nih, ya kan? Tulisannya tiba-tiba tak konsisten. Kalau mau pakai Time New Roman semua, ya yang standar ya, makalah itu Time New Roman ya. Kecuali kalau misalnya makalah itu tidak digunakan ya. Kalau mau pakai Cambria semua, kalau mau pakai Calibri semua. Tetapi rata-rata standarnya Time New Roman lah. Ya. Dari dulu semuanya Time New Roman. Mengapa Time New Roman itu ya dia tulisan itu tidak membuat mata lelah gitu. Itu ada tuh. Kalau ini kan yang kamu pilih ini tulisannya nih. Nah, yang kamu tulis ini tulisannya ya. Ini kayaknya Calibri ya. Atau saya enggak tahu. Kalian nulisnya pakai apa? Biasanya kalau terkunci begini ini kalian entah ngutip dari mana. Kalian pakai Calibri. Lalu nanti judulnya kalian buat apa? Judulnya kalian pakai Calibri Body. Nah, atasnya Time New Roman ya. Jadi Time New Roman-nya itu. Kemudian ya tadi masih paragraf dan spasinya. Nah, kemudian rumusan masalah. Tadi saya katakan rumusan masalah cukup 1 saja. Jelas ya? Tidak perlu 1, 2. Atasnya A, B, rumusan masalah C, tujuan ya dikasih lah ada. Ya, tujuan makalah ini adalah, nah, manis sedikit. Masa tiba-tiba kalau kalian misalnya pacarmu mau ngajak makan bakso, enggak mungkin gitu. Lalu ruang lingkup. Lingkup waktu pembahasan. Ini coba kamu carilah apa yang dimaksud dengan ruang lingkup itu ya. Lalu metode penelitian yang sama. Metode penelitian kan dah saya katakan tadi. Metode penelitian itu hanya 2, metode kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian makalah ini adalah menggunakan metode kualitatif. Titik, selesai.
Ya, baik begitu ya. Kelompok 5, kita lanjut ke kelompok 6. Ya, diperbaiki ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Lanjut. Pak, Nah, ini. Pak, Hah? maaf Pak, mau nanya. Tadi yang di bagian penulisan tuh yang ketukan 5 tuh gimana Pak? Maksudnya? Itu jarumnya dinaikkan. Kan ada jarum tuh ada 2. Jarum atas dan jarum bawah itu. Model kayak jarum. Iya, di Word itu di Mister itu kan ada jarum. Kalau kamu tarik jarumnya yang kotak, dia tertarik semua. Tapi kalau kamu tarik jarum atas, nah itulah untuk menentukan paragraf maju mundur. Nah, dari angka 1 kan ada garis-garis tuh. Nah, kamu tarik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika kamu buat paragraf pasti akan bagus dia. Gitu. Bukan menggunakan spasi. Kalau spasi itu tidak nyampe. Paham ya? Sekarang udah oke ya. Kita lanjut ke kelompok 6. Kelompok 6 naikkan dulu. Kelompok 6 naikkan dulu itunya, WA-nya. Kelompok 6 buka open mic-nya. Udah. Kelompok 6 udah di. Belum ada nih kelompok 6 itu di WA. Belum naik. Ya kalau feedback nanti dimatikan dulu open mic-nya. Mana nih kelompok 6? Nggak ada nih. Di situ ada tapi maksud saya karena nggak terlalu nampak di layar. Karena saya pakai layar HP. Saya mau buka di komputer. Ini ya, kayak. Baik, kelompok 6 kita lihat lagi. Dimatikan saja itunya. Karena feedback. Ya, kelompok 6 makalah. Lalu, nah itu tadi saya katakan, tidak ada kata perkembangan, itu hapus. Ya, cukup sejarah, gereja, paroki, katedral. Mengapa ada katedral? Karena dia di situ ada tahta uskup. Maka sejarah gereja, paroki, katedral, Santo Yosef, ya kan, bawahnya ya, Pontianak, kota Pontianak. Janggal enggak? Santo Yosef, Pontianak, kota Pontianak. Ya enggak janggal lah. Memang boros. Nah, kalau mau sejarah gereja, katedral, sejarah gereja, paroki, katedral, Santo Yosef, kota Pontianak. Nah gitu. Kalau Pontianak, kota Pontianak kan agak kalau Jeruju, kota Pontianak pas. Kota Baru, kota Pontianak pas. Ya kan, Siantan, kota Pontianak pas kan, karena maksudnya menuju kepada ini ya. Jangan tulis dari masa ke masa. Ini kayak kuis dari masa ke masa. Itu namanya laporan. Ya, langsung Keuskupan Agung Pontianak. Dosen pengampunya jangan di situ, tapi di bawah tadi itu udah saya jelaskan. Itu saya sudah jelaskan semua. Kata pengantar ya masih miskin kata, ya kan, masih menggunakan paragraf yang tidak sesuai, tidak ada penyusun, tanggal kapan, daftar isi masih kosong. Saya agak cepat sedikit ya. Karena kesalahannya elementer. Nah, di sini ya perhatikan ya. Latar belakang bab 1 pembahasan tetapi menggunakan 1.1. Lalu ya itu udah keliru, pakai A saja. Gerejanya tuh spasinya di mana ada mulai yang namanya subjudul, maka tulisan semuanya tuh harus berada di huruf pertama dari misalnya latar belakang ya, huruf pertama L itu sejajar itu. Ya diperbaiki nih. Kemudian rumusan masalah saya katakan tadi tak perlu 3, cukup 1 ya. Karena ya bagaimana sejarah ya begitu saja. Katanya kan, kata itu kan ada mengapa, bagaimana dan apa. Jadi
Kalau ini kan boros. Bagaimana sejarah perkembangan gereja Katedral Santo Yosef Pontianak? Apa saja tantangannya? Nah, ini. Berarti kamu membuat dua variabel yang berbeda. Jadi kamu harus, kalau makanya cukup satu rumusan masalah saja ya. Kemudian tujuan tadi saya sudah jelaskan ya. Ruang lingkup, lokasi, periode waktu ya. Jadi coba di jangan pakai kata penelitian, hindari kata penelitian, tapi makalah ini ya. Baik, Pak. Nah, metode penelitian juga observasi, wawancara itu kan cara mengambil yang namanya sumber primer. Ya, tadi udah saya jelaskan. Ya, kelompok 6 cukup, masih sama ya. Saya tidak lagi mengulang hal yang sama, tetapi makanya tetap harus ikuti ya. Demikian kelompok 6. Kita lanjut kelompok 7. Baik, Pak. Ya, kelompok 7 naikkan itunya. Kelompok 7. Udah kelompok 7. Kelompok 7 belum naik-naik ya. Udah kelompok 7 naik. Tidak adakah kelompok 7? Waktu semakin agak malam, kelompok 7 masuk di situ memang, tapi maksudnya kirim ke WA tuh. Kelompok 7. Mana kelompok 7? Belum ngirim ke saya. Coba di open mic dulu. Salah satu. Kelompok 7. Mana nih kelompok 7? Orangnya? Ya Pak, bentar Pak. Ya bentar. Oh. Ini kemana nih? Jalan-jalan. Sudah Pak. Oke, kelompok 7 kita lihat dulu. Ya. Oh, ini resume pertemuan 4. Siapa punya nih? Yang mana punyamu? Pak, saya kirim. Yang mana? Yang 0595 Pak. iya 05. Oh, di bawahnya. Ya Pak. Oke. Mari kita lihat. Nah, ada kurangnya makalah. Wah ya, jangan tulis sejarah gereja Indonesia. Makalahnya itu tetap di atas. Hurufnya 14, lebih besar. Dikasih spasi sejarah gereja, paroki, gembala baik. Kan udah berkali-kali saya bilang kemarin itu, sejarah gereja, paroki, gembala baik. Baru Senghi Kota Pontianak, Uskupan Agung Pontianak, ya. Jelas? Ini kesalahannya masih elementer. Ini semuanya sama. Saya tidak tahu kok bisa sama seperti ini. Tiba-tiba Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Kuburaya. Emangnya Pontianak ada Kuburaya? Udah kuburannya nyapus. Kan itu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Ya enggak? Berarti langsung ke 2025-nya ya Pak? Oh iya. Berarti langsung ke 2025-nya. Tahun 2025 itu apa? Orang masih, ya kan? Oh, Ya. oke Pak. Jadi kalau yang mengacu kepada tahun, ya dijelaskan tuh. Nah, 2025. Ya. Jadi maksud saya begini, program studi pendidikan keagamaan Katolik, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak 2025 udah. Ya kalau pakai tahun akademik itu boleh tahun akademik 2000 nih, tapi tidak perlulah 2025. Atau yang lebih idealnya bagaimana ya? Iya nanti. Kata pengantar ya masih sama elementer, coba dicek lagi ya. Saya agak cepat karena ini kesalahannya sama. Nah, kemudian daftar isi juga
Kalian masih mau pakai 1.1 ya, saya minta pakai A, B, C saja ya. Nanti kalau kalian sudah mahir, barulah pakai 1.1. Kata mahir itu adalah ini. Nah, kalau kalian memenggal kata begini, latar belakangnya itu menjauh daripada strukturnya, ini badannya, ini berarti kelirunya jauh ini untuk editingnya. Ingat, setiap misalnya kata Portugis itu berarti sejajar dengan L latar belakang. Ya. Jelas ya? Nah, itu diperhatikan lagi. Kemudian dan rumah sakit Katolik. Kalau rumah sakit Katolik, coba kamu masuk ke EYD itu. Apakah begitu? Ya, gereja Katolik itu huruf besar. Tapi kok rumah sakit Katolik lalu rumah sakitnya kecil. Nah, itu harus juga dilihat. Rumusan masalah saya katakan satu saja. Rumusan masalah makalah ini adalah bagaimana? Ya, kan begitu. Tujuan makalah ini adalah ruang lingkup makalah ini, ya, makalah ini membahas sejarah ya. Ya. Nanti dilihat diksi-diksi katanya, kemudian metode penelitiannya, ini terlalu panjang lebar sana sini. Itu namanya ngawur. Ya kan? Ini kan kamu ngawur nih. Udah jelas metode penelitian dari makalah ini adalah metode kualitatif. Titik. Ya. Baik, Pak. Oke, kelompok 7 ya masih mirip-mirip ya kesalahannya. Lanjut kelompok 8. Yuk, kelompok 8. Hadir, Pak. Ya, kelompok 8 mana itunya? Ya, Pak. Tugasnya kelompok 8. Oh iya. Sudah, Pak. Kelompok 8 kita lihat dulu. Nah, masih sama juga. Makalah sejarah gereja Indonesia. Ngapain? Makalah atasnya. Sejarah gereja paroki Santo Hieronymus. Baru di bawahnya Tanjung Hulu, Kota Pontianak. Keuskupan Agung Pontianak. Mengapa harus dijelaskan? Supaya jelas bahwa itu wilayah Keuskupan Agung Pontianak. Lalu dosen pengampunya bukan di situ, tapi di bawah. Lalu kamu membuat logonya menjadi lucu. Kamu nariknya pasti ke atas, ke bawah. Aduh. Ini namanya kamu telah melakukan perkosaan terhadap logo Stakat. Naik mancung ke atas ya. Ini ketawa sendiri kan? Dari situ saya udah katakan. Makanya dari covernya orang udah waduh. Ya, kalau tidak di asistensi ini kacau. Nah, baru dosen pengampu sejarah gereja Indonesia tulis di bawah itu. Lalu disusun oleh kelompok 8 PKK berapa? Ya kan kelompok 8 nanti kalau di perpustakaan nyasar nih kelompok 8 PKK berapa ya? PKK 4 semester 4. Nah, tulis 1 Angelina Eka NIM. Jangan kurung begitu. Ya. NIM-nya sejajar, bagus, saya dikasih lah itu. Ya. 2 Anggela, itu jangan begitu. Ya, harus sejajar 1, 2, 3 dan 4. Ya. Program studi Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak 2025. Itu udah tepat, cuman ya nanti diperbaiki lagi. Kata pengantar lurus-lurus saja, agak bingung ini. Kata pengantarnya tuh paragrafnya 1, tapi tak ya kayak seperti abstrak. Kalau abstrak boleh begitu. Ya. Ini bukan abstrak kata pengantar, 3 paragraf minimal. Kemudian daftar isi tiba-tiba ya bab 1 1.1 ya. Waduh. Masih sama bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang, lalu penempatan gerejanya itu tidak. Ya, itu tadi saya katakan, gerejanya harus itu paragraf, nanti kata ibadahnya harus sejajar kata L. Maka jangan pakai 1.1 ini, pakai A. Rumusan masalah ya kan. Tadi kita kok udah saya sampaikan cukup 1 saja.
Ya. Kalau 2 nanti kamu akan susah menjawabnya. Lalu tujuan, ya kan, menggali, menganalisis. Waduh, hati-hati kata menggali, menganalisis ya. Menggali itu sudah mau studi eksploratif. Menganalisis itu berarti sudah mendapatkan bukti-bukti otentik untuk dianalisis. Lalu mengidentifikasi itu harus kamu buat seminar. Ya, identifikasi apa yang kamu temukan. Jangan seperti itu. Ya. Cukup mengetahui sejarah gereja, begitu. Ya. Bagi mahasiswa mengetahui, ya kan? Kan kalian buat untuk bagi mahasiswa, ya kan, atau kampus, bagi masyarakat atau umat, ya kan? Silakan. Ruang lingkup. Ya, ruang lingkup tadi udah jelas kan? Ruang lingkupnya kan seputar tentang ya sejarah gereja. Ya. Saya bukan tidak setuju kata perkembangan, karena perkembangan itu berarti kamu harus melakukan yang namanya studi eksploratif. Ya kan? Banyak kan kita mau nambah-nambah kata perkembangan, ya kan? Tidak, kita tuh sejarah, kita konsisten dengan sejarah. Metode penelitian, waduh, ada studi literatur, wawancara, observasi, itu kan mencari elemen, ya kan, elemen primernya. Tadi udah saya jelaskan. Oke, cukup untuk kelompok 8 karena hampir mirip ini ya. Kelompok 9 silakan. Yuk, kelompok 9. Kelompok 9 belum naik nih anonya. Ya, coba dikirim ke WA saya. Kelompok 9. Ya, kelompok 9 open mic. Makalah sejarah gereja Indonesia. Tetap sama kesalahan yang elementer. Lalu tiba-tiba sejarah gereja Katolik hidup kecil. Ini ngapain? Coba dimatikan dulu mic-nya karena biar enggak feedback. Oke, kelompok 9 cukup makalah. Kan sama sejarah gereja, paroki, Santo Fidelis, ya kan? Lalu Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Keuskupan Agung Pontianak. Selalu lupa dengan Keuskupan Agung Pontianak. Dia punya lambang juga sama dengan kelompok 8 tadi itu, main tarik sana tarik sini. Nah, ini diperbaiki ya, banyak fatalnya. Nanti dicek dengan kawannya. Lalu kata pengantar sudah mengacu. Nah, lalu ya. Ingat, antara jarak paragraf 1 dengan 2 itu jangan ada yang namanya, ini kan ada kayak spasinya tuh kayak ada jarak itu nanti diperbaiki. Itu namanya paragraf. Kalian klik kanan, kalian klik kanan ya. Caranya tuh klik kanan sebenarnya. Lalu ya. Udah, nanti kalian ketemu tuh ada angka, pasti akan ada, kalian tulis di spasinya 00 gitu ya. Kemudian tidak ada ya kan waktu, tim penyusunnya. Nah itu. Daftar isi masih kosong. Bab 1 pendahuluan 1, langsunglah 1. Bab 1 pendahuluan, ini hurufnya, ini bab 1 itu harus huruf besar semua dan bukan angka 1, Romawi 1. Sama ini masalahnya ya. 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5 itu udah betul jarumnya, tapi yang tidak betul itu adalah latar belakangnya. A titik latar belakang baru jarumnya ditarik. Kemudian jarak antar spasi ini masih dibetulkan dulu ya. Kemudian saya sudah katakan paragraf dari latar belakang itu ya
minimal 3, maksimal 5. Nah, jangan terlalu banyak, nanti dipotong, yang tidak penting masukkan dalam pembahasan. Rumusan masalah cukup 1, tujuan penelitian begitu juga ya, yang tadi sudah saya sampaikan untuk kampus, untuk masyarakat, untuk umat ya. Ruang lingkup ya, coba diperbaiki dulu ruang lingkupnya ya. Kalau kalian menggunakan, itu tadi saya katakan, kalian menggunakan ya yang namanya tanda-tanda seperti titik ini, hindari ya. Kalau bisa, kalau misalnya inilah tadi, kalau di situ kalian pakai ruang lingkup itu D, berarti ya kalian harus konsisten dengan 1. Habis itu A, jangan pakai titik-titik ini. Titik-titik ini kalau sudah habis, kalau A baru boleh pakai ini. Ya. Paham ya? Kemudian ya ini kalian perbaiki dulu ruang lingkupnya nih, apa maksudnya nih, ya kan? Kemudian metode penelitiannya sama juga ya. Tadi sudah saya jelaskan. Baik, kelompok 9 begitu dulu ya. Terima kasih. Lanjut kelompok 10. Kelompok 10 silakan. Kelompok 10. Kelompok 10 naikkan dulu. Kelompok 10. Baik, kelompok 10 ya. Kita lihat dulu. Ya, masih sama ya. Kok bisa salahnya sama gitu? Makalah, sejarah, gereja, paroki, Maria, Ratu, pencinta damai. Turunkan Pancasila Kota Pontianak. Dia itu Pancasila karena dia tuh tepatnya di Jalan Pancasila. Ada Jalan Pancasila di situ tuh, di sampingnya. Itu maksudnya MRPD Pancasila tuh. Paham ya? Ya, Pak. Lalu Keuskupan Agung Pontianak. Nah, kemudian, nah ini juga lambangnya itu betul enggak lambangnya? Kok kayaknya kurus gitu lambangnya. Coba kamu perhatikan alma matermu, kurus enggak tuh lambangnya? Ya kan? Pasti nariknya tuh ke atas, bukan nariknya ke pojok kiri atau pojok kanan. Jadi coba dicek dulu ukurannya. Yang paling pas tuh biasanya di skripsi. Berapa ukuran idealnya, itu dia. Ya ada ukuran idealnya tuh. Lanjut ya itu tadi saya katakan, dosen pengampu sejarah gereja Indonesia, tulis. Baru disusun oleh kelompok 10 PKK 4 semester 4 1 Oktaviani, lalu dikasih jarak NIM berapa. Jangan begitu 2 3 1 0 itu apa maksudnya? Nanti baru disejajar lagi 2 3 4. Nah, program studi pendidikan keagamaan Katolik sekolah tinggi ya. Kata pengantar ada 4 paragraf. Nah, ini coba perhatikan apakah satu paragraf itu minimal 3 kalimat, ya kan? Karena memang ya bisa maksimal 5 paragraf. Ya, paling sedikit 3 paragraf. Ya. Akhir kata. Ya kan? Kalau akhir kata 1, ngapa enggak akhir kalimat? Itu kan seperti hanya mau menyambung kata. Akhirnya, ya kan? Apa beda akhirnya dengan akhir kata? hindari menggunakan kata-kata ini ya. Ini kan kalau misalnya makalah anak SMA ya tidak apa-apa. Kalau makalah orang ini jangan akhir kata. Ini sama seperti kamu buat surat cinta, akhir kata I love you, kan begitu. Hah? Ya, Pak. Nah ini kebiasaan. Kamu pernah buat surat cinta nih? Nanti dilihat ya. Lalu bab 1 pendahuluan. Nah ini tulisannya. Kalau tulisannya pakai Time New Roman ya Time New Roman konsisten. Bab 1 pendahuluannya enggak boleh ada spasi gini. Dia harus spasi 1. Ini sudah betul sih ala terbelakang. Tapi penggunaan batas kiri kanan bawahnya itu masih kurang tepat. Kan pakai 4, 4, 3, 3, gaternya 1.
ya kan? Kemudian spasi 2. Nah itu. Rumusan masalah hanya satu saja, tujuan penulisan ya coba diperbaiki lagi, ruang lingkup. Nah, jadi cerita tentang ruang lingkup itu boleh sistematis, boleh juga di ini, tapi jangan ngawur, ya kan? Minimal 3 paragraf kalau menggunakan ini, ya. Tapi kalau kita ruang lingkupnya pakai sistematika, ruang lingkup ini mengacu satu sekian-sekian ya bisa. Kemudian metode penelitian. Nah, tadi sudah saya sampaikan metode penelitiannya. Metode penelitian dalam makalah ini menggunakan metode kualitatif. Titik. Tidak perlu panjang-panjang. Ya. Baik, kelompok 10. Terima kasih. Nanti diperbaiki lagi. Kelompok 11, kelompok terakhir. Baik Pak, terima kasih. Yuk. Kelompok 11 silakan. Naikkan dulu itunya. Ya Pak, sudah Pak. Baik. Nah, kelompok berapa? 11. Belum ada naik nih? Naik di WA saya belum ada. Kelompok 2 aja yang saya lihat ada. Kelompok 2 padahal udah. Ya, kelompok 11 baru muncul. Ya, kita lihat kelompok 11 apakah masih sama mengulang ke 10 kelompok. Ya, masih sama ya. Memang betul makalahnya saja, tetapi sejarah gereja paroki Stella Maris jangan tambah Siantan. Siantan di bawah kota Pontianak. Jelas ya? Keuskupan Agung Pontianak. Mengapa sih kayaknya Keuskupan Agung Pontianak itu selalu tidak ada yang nulis begitu? Ya? Oke, jelas ya? Kemudian lambangnya ini kok apakah di laptop saya yang memanjang ya? Sepertinya kalau lambang stakan itu tidak begitulah. Maksudnya agak lebih gemuk lah dia. Kalau ini kok kurus gitu. Coba nanti diukur simetrisitasnya tuh ya. Kemudian dosen pengampu mata kuliah ya kan. Tidak perlu ditulis mata kuliahnya ya kan. Langsung aja dosen pengampu sejarah gereja Indonesia, nama saya dan gelar, lalu disusun oleh kelompok 11. Ya disusun olehnya ya di atas kelompok 11 PKK 4 semester. Ya mirip-mirip lah salahnya. Lalu itu tadi ya, apakah karena memang mengerjakan yang sama-sama. Lalu kata pengantarnya minimalis sekali. Coba lihat kata pengantar di kelompok berapa tadi? Kelompok 10 itu ya. Dia sudah menggunakan kata pengantar yang sistematis, tetapi jangan juga ngawur-ngawur begitu. Ya. Kemudian penyusunnya ditulis, daftar isi masih kosong ya. Kemudian bab 1 pendahuluan A latar belakang, tiba-tiba ada jeda spasi yang cukup panjang di sini nih. Itu mengapa terjadi? Saya lihat dulu, tapi paragrafnya itu hitungannya 1 2 3. Harusnya tambah lagi ke jarum yang kelima jadi 5. Ya. Lalu latar belakangnya harus huruf tebal. Ya. Nah, terus paragraf itu paling banyak 5, paling sedikit 3. Rumusan masalah juga sama, cukup 1. Tujuan penelitian juga. Nah, ini yang sering menjadi persoalan. Tujuan penelitian untuk mengetahui latar belakang. Ya latar belakang cukup latar belakang. Jadi tujuan penulisan itu ya, untuk mahasiswa apa? Untuk masyarakat apa? Untuk kampus apa? Ya boleh. Untuk gereja apa? Itu maksudnya, ya. Paham ya? Bisa? Ya, Pak. Nah, ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu tadi. Kalian menulis itu tuh ruang lingkupnya untuk apa? Ya kan, berarti kan ruang lingkupnya itu menulis ya kan sejarah atau babat ya. Sejarah itu kan sama juga babat. Ya udah sejarah paroki Stella Maris, Siantan. Nah, kalian tambahlah ya kata-katanya. Berikutnya metode penelitian ya, itu tadi saya katakan. Metode penelitiannya udah jelas. Metode penulisan makalah ini menggunakan metode kualitatif. Titik. Metode penelitiannya ya. Tapi kalau cara membuat makalahnya itu ada 5 yang sudah saya sampaikan.
Baik, terima kasih kelompok 11. Silakan dilanjutkan ke bab 2, tetapi Pak. tetap diperbaiki. Kita akan berjumpa lagi. Nanti saya akan beritahu kapan kita berjumpa. Kalian libur berapa hari? 11 hari, Pak. Hah? 11 hari, Pak, 11. sampai tanggal 7 Iya. April. Maksud saya kalau 11 hari itu berarti kita minggu depan itu ada asistensi yang keempat. Tolong dicari waktunya yang tepat. Ya, nanti ketua kelas tuh cari ramu kapan, ya. Nanti beritahu waktunya ke saya. Jadi supaya jangan sampai terlalu jauh dan saya bisa monitor bab 2-nya ini, karena bab 2 ini cukup melelahkan nanti untuk dilihat. Ya. Baik, demikianlah asistensi kita pada malam hari ini, ya kan. Selamat berlibur, selamat mengerjakan tugas, hati-hati di jalan, yang pulang ke daerah, yang berada di kos, ya menikmatilah liburan di kos, jangan macam-macam, ya kan. Tetapi tetaplah selalu setia pergi ke gereja untuk misa dan sebagainya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami telah selesai asistensi yang ketiga. Semoga asistensi ini menghasilkan upaya kami untuk menulis sejarah gereja di kota Pontianak dan juga di Kuburaya menjadi tanda kemuliaan dan kerendahan hati kami. Karena dengan sejarah gereja, Engkau berkarya melalui banyak misionaris. Berkatilah istirahat kami, tidur kami pada malam hari ini. Lindungilah kami, lindungilah orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudari kami, teman-teman kami, orang-orang yang kami kenal dan kasih. Dan juga kami berdoa bagi kerabat dan detolan kami yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka karena belas kasih dan kerahiman. Semua doa kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.